morning, selamat pagi. Apa kabar? Betul, itu jawaban yang pasti. Baik, sebab Bapa kita Bapa yang baik, kita juga pasti baik asal terus menempel pada Tuhan kita. Ya, seperti ranting menempel pada pokok anggur yang benar, maka kita pasti berbuah dan buahnya itu pasti lebat. Dengan demikian, apapun yang kita minta pada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya pada kita. Itu janji Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Ya, di sana dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikan Bapa kepadamu. Oh, itu janji Tuhan yang pasti, sebab pertolongan sejati datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertolongan dari Tuhan. Pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan ialah dari Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Iya, selamat hari Sabtu buat kita semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Tidak terasa ya, sekarang tanggal 20 bulan 11 tahun 2021. Kita sudah melewati ya Kronos ya. Dari hari ke sehari waktu itu bergulir sedemikian rupa. Tapi saya percaya di setiap Kronos itu ada momen-momen tertentu. Ada waktu-waktu tertentu kamu, saya, dan kita semuanya mengalami sesuatu. Baik pengalaman diri sendiri, pengalaman dengan orang lain. Ya, kita berharap sih ya pengalaman dengan Tuhan ya. Koneksitas kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Glory, puji Tuhan. Selamat ulang tahun bagi kamu yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya, Tuhan berkatilah yang berulang tahun pada tanggal 20 bulan 11 2021 ini. Haleluya, hidupmu berubah, hidupmu diberkati, hidupmu ditolong Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berpengharapan. Hari ini adalah waktu Tuhan, kairos Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Ayo, ketika saya ucapkan berkat-berkat Tuhan, aminkan dalam hatimu. Tanggal 20 ini kamu diberkati Tuhan. Tanggal 20 ini adalah anti klimaks dari semua persoalanmu. Dan mulai dari klimaks menjadi turun-turun-turun, diberkati oleh Tuhan. Tanggal 20 ini adalah klimaks sakitnya engkau rasakan, tapi sudah berangsur sembuh. Anti klimaks. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Anak-anakku diberkati, usahamu diberkati, dagangmu laris-laris, sebab
pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Nah, kenapa saya begitu berani mengucapkan pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Sebab firman menyatakan. Firman Tuhan yang menyatakan itu, bro. Ya. Pada hari ini giliran kita membaca Mazmur pasal 121. Dan di sana kita akan menemukan itu pertolongan pada kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita baca firman Tuhan, teman-teman. Mazmur pasal 121. Giliran kita baca itu hari ini. Siap? Oke. Buka kacamata dulu. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh, luar biasa, puji Tuhan. That's it. Pernah dalam ibadah kamu mendengar ada kata ini enggak? Votum. Votum, ya itu biasa ada dalam ibadah-ibadah ya, dalam liturgi ibadah ada votum. Votum itu dari apa artinya? Votum itu adalah vote. Kalau kita mau bersidang, kalau kita bersidang itu kan ada vote ya. Ada voting, setuju? Siapa setuju? Setuju. Talk. Kalau kita bersidang, tadinya masih ribut sana, ribut sini. Bagaimana? Kita sepakat hari ini kita menghadirkan Tuhan dalam ibadah kita itu. Ayo sepakat. Siapa yang sepakat? Angkat tangan. Talk. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Tuhan akan menjaga engkau, keluar dan masukmu, Tuhan menjaga engkau. Jadi votum itu adalah vote, menyatu suara antara kita dengan Tuhan. Apa yang kita ikat di dunia ini, terikat di sorga. Apa yang kita sepakati di sini, sepakati di sorga. Jadi kalau kita datang beribadah di gereja, biasanya ada votum. Bulatkan suara, konsen. Dan biasanya kalau dalam votum atau voting di gereja itu, di awal-awal itu kan, ini yang sering diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh imam-imam dalam pelayanan, ataukah itu worship leader, ataukah itu pendeta yang membacakan votum. Dia ucapkan kata-kata yang hebat ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sebab pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Maka jemaat jawab apa? Amin. Lalu ada juga janji-janji Tuhan diucapkan, Dia akan menuntunmu pada waktu engkau keluar dan pada waktu masuk. Ya. Lalu ada juga kadangkala dijawab dengan seruan, nyanyian, berkata seperti ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. 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 Dia yang menuntun umatnya baik pada waktu keluar, baik pada waktu masuk. Ketika kita keluar rumah, masuk rumah, pokoknya dimanapun engkau berada, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan Pemazmur dalam Mazmur pasal 121 itu menyatakan pada kita, kan di Israel itu, di Palestina itu kan juga ada gunung ya, ada gunung Tabor, ada gunung Sinai, ada gunung Moria, juga ada Hermon. Pengalaman-pengalaman orang Israel itu kan seperti Musa, dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, ya. Pengalaman Abraham, dia bertemu Tuhan dan dia mendengarkan suara Tuhan di mana? Di Moria. Artinya begini, pertolongan Tuhan itu dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan ketika dia bertemu di gunung. Iya. Musa mendapatkan hukum Tuhan, termasuk dasar tita ya, 10 perintah Tuhan itu di gunung kan. Nah, oleh karena orang Israel dalam pengalaman sering mengalami bahwa di gunung Tuhan jumpa dengan mereka, di bukit Tuhan menampakkan diri kepada hamba-hamba Tuhan, ada kalanya memang mereka jadi sedikit melenceng ya. Dalam perjanjian lama itu akhirnya mereka terlalu fokus pada tempat, di gunung sana, gunung sini, di gunung Korisim, di gunung Sinai ini. Maka perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria itu kan, wanita Samaria itu juga akhirnya dalam pikirannya sudah terpatri itu bahwa menyembah Tuhan itu harus di tempat ini ya. Di gunung ini, di gunung sini. Tapi apa kata Yesus? Ayo. Sudah saatnya, this is the time, bahwa penyembah sekarang ini adalah penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Dan dimanapun kita dapat menyembah Allah kita. Jadi dari Mazmur pasal 21 ini kita bisa mengetahui seperti ini, bahwa pemazmur itu memang menyadari bahwa ada kalanya, ada waktu-waktu tertentu di mana hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan berpengalaman khusus dengan Tuhan ketika mereka di gunung. Ya, banyak itu dalam perjanjian lama. Tetapi pemazmur ini menyadari ketika dia mengalami sesuatu dari Tuhan, rindu pertolongan dari Tuhan,
Dia memandang gunung-gunung. Di sana Tuhan dulu sudah menyatakan dirinya kepada Musa. Di gunung sana Tuhan menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya. Ya, dia bisa membayangkan itu. Dia melayangkan pandangannya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kepadaku? Dan pemazmur ini memberi kesimpulan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan gunung-gunung ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan diriku sendiri. Dan Tuhan yang mana? Pemazmur katakan, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah yang menolongmu. Tuhan siapa? Tuhan Israel. Siapa itu Tuhan Israel? Yehova, Yahweh. Siapa itu Yahweh yang kita kenal? Dia sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus. Yesua Hamasia. Yesua. Yesus Kristus. Dia adalah penolong, juru selamat kita satu-satunya. Oh, haleluya. Ada nyanyian yang dulu saya nyanyikan waktu kecil. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan datang kembali. Angkat kita semua pertolongan Tuhan. Bukan dari gunung-gunung, tapi dari Tuhan yang menciptakan gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Yakinlah pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah tidur, Tuhan yang tidak pernah terlelap, Tuhan yang tidak pernah sibuk untuk tidak menolong dan menyertai kita. Sedetik kita datang kepada Tuhan, oh Tuhan, Tuhan tolong kita. Ya, pernah mendengar firman Tuhan? Satu detik pertolongan Tuhan datang? Pernah? Nah, ini dia. Waktu Tuhan Yesus ada di atas perahu, ya, dimulai dengan kisah murid-murid Tuhan waktu itu kan, termasuk Petrus itu di atas perahu itu terjadi goncangan, gelombang. Tapi malam itu Tuhan Yesus berjalan di atas air, di atas permukaan danau, air danau itu. Awalnya mereka bilang, itu hantu. Wow. Tapi Petrus bilang, itu Tuhan. Dan Petrus kan minta supaya dia juga berjalan bersama Yesus. Ya suruh turun, jalan. Mereka jalan. Ketika bersama dengan Yesus, dia rasakan mujizat. Tapi kemudian dia rasakan ya, tiupan angin. Angin ciptaan Tuhan itu. Dia mulai fokus dengan angin. Dia tidak fokus lagi dengan imannya dan percayanya pada Yesus. Tiba-tiba dia tenggelam. Lalu apa doa dari Petrus? Tolong! Sederhana doanya. Apakah Yesus biarkan? Detik itu, Yesus tolong dia. Wah, itu doa yang sangat singkat tapi mujizat terjadi. Hal yang sama bisa terjadi kepadamu pada hari ini. Pertolongan Tuhan itu sedetik. Momentum Tuhan, kairos Tuhan. Pertolongan Tuhan. Oh, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah lelah. Dia sangat setia, dia sangat baik. Dia bersedia menolong kita dalam situasi apapun. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah sekarang, apa masalah? Apa persoalanmu jemaat?
Ya, jangan cari pertolongan di gunung, jangan cari pertolongan ke pohon, jangan cari pertolongan ke kayu besar. Pertolongan pada kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan pertolongan itu selalu tersedia. Amin. Karena itu hari ini, apa masalahmu? Ayo. Apa masalah? Pertolonganmu. Pertolongan pada kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ayo tundukkan kepalamu sekarang. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sampaikan pergumulan. Pertolongan padaku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Penjaga Israel selalu berjaga-jaga. Dan penjaga Israel itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang selalu hadir dalam rohnya yang kudus. Jamah Tuhan, jamah semua anak-anakmu. Jamah jemaatmu Tuhan. Hari ini pertolongan Tuhan terjadi pada mereka. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang dahsyat. Jangan khawatir ya, jangan kamu khawatir, bersukacitalah terus karena pertolongan pada kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Dan ini waktunya, this is the time Allah siap menolong engkau. Apapun yang menjadi masalahmu, bagi Tuhan sedikit pun tidak ada persoalan itu. Pokoknya dia baik, dia siap menolong kita. So, dekatkan hati sama Tuhan. Tuhan ada lebih dekat dari baju yang engkau pakai. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai semua jemaat dan teman-teman dimanapun berada. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu. Jangan lupa besok hari Minggu. Dan jangan lupa yang sudah bisa ibadah onsite, datang ke rumah Tuhan. Ketika orang mengajakmu, saya ngajak sekarang loh, saya mengajak. Ayo ke rumah Tuhan besok, ke rumah Tuhan besok. Ketika mendengarkan ajakan itu, seperti dalam kitab Mazmur dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari ke rumah Tuhan. Ya, siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan persembahan, siapkan segalanya. Datang ke rumah Tuhan. Bukan datang ke gereja tok, tapi datang ke Tuhan. Sebab pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. I love you. Aku mengasihimu dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Bye-bye. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.